Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diskusi kita kali ini membahas tentang persiapan awal setelah kita input data. Untuk membuka kembali data SPSS yang sudah kita buat, kita dapat ke lokasi dari file yang kita simpan. Misalkan saya nyimpan data input SPSS 2 ini. Ini data saya. Maka untuk masuk ke SPSS, kita tidak perlu lagi open SPSS-nya dulu, baru kemudian pilih data. Tidak, langsung saja. Tanpa dibuka SPSS-nya, langsung kita ke datanya, kemudian diklik 2 kali. Sampai dia muncul seperti ini. Diskusi kita kali ini, teman-teman, saya akan memperkenalkan beberapa menu di dalam SPSS. Yang pertama adalah menu transform. Menu transform ini seperti menu di kalkulator gitu ya. Khusus untuk penelitian menggunakan data kuesioner atau data primer seperti yang saya contohkan ini, maka kita perlu membuat total skor dari masing-masing variabel yang kita teliti. Misalkan di X1 saya ini, saya punya 4 indikator ya, X11 sampai X14. Nah, karena satu variabel terdiri dari 4 indikator, maka saya harusnya memiliki skor total dari variabel ini, dari semua indikator. Berarti saya butuh total, teman-teman. Juga seperti di modul kita, itu kita butuh rata-rata dari masing-masing variabel. Untuk total, berarti kita total dari masing-masing variabel kita lakukan dulu ke menu transform, kemudian compute variabel, diklik. Nah, ini jendela yang muncul. Yang pertama, di target variabel ini kita isikan dengan nama variabel yang akan kita buat. Jadi kalau kita mau bikin skor total dari sebuah variabel, teman-teman, nanti skor totalnya itu berada di kolom paling kanan sendiri dari data-data kita di sini. Misalkan target variabelnya nama kolomnya, nama variabelnya saya isi misalkan total underscore x1. Jadi ini tidak bisa spasi ya, jadi harus underscore. Nah, karena total dari x1, saya total x1-nya di sini. Caranya, saya klikkan saja. Boleh diklik ke x11 sini. Kenapa x11? Karena saya mau mentotal x1-nya. Sedangkan x1 terdiri dari 4 indikator. Berarti x11 saya klik. Boleh diklik 2 kali sampai muncul di sini. Kemudian saya klik tambah. Kemudian atau kita klik di variabelnya sini. Kemudian kita arahkan pakai tanda panah ini. Seperti itu. Jadi boleh diklik 2 kali. Boleh diklik panah. Kalau saya lebih nyaman diklik 2 kali. Oke, sudah semua masuk X1-nya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini untuk outputnya diabaikan saja. Ini teman-teman, muncul di sebelah kanan kita sendiri X11. Setelah muncul seperti ini, jangan lupa karena ini datanya masih nominal, jadi kita ke variable view,
kemudian ini desimalnya kita nolkan karena tidak perlu, teman-teman. Kemudian ini nominalnya kita ganti scale. Kita ke data view lagi. Seperti itulah cara total dari variabel. Jadi teman-teman bisa melakukan total dari X1, X2, dan Y. Ya, ini tergantung variabelnya yang digunakan dalam penelitiannya. Jadi seluruh variabel itu di total. Caranya seperti itu tadi. Lakukan untuk variabel lain termasuk variabel Y. Ini kan sudah X1 yang saya contohkan. Lakukan untuk variabel Y-nya juga. Kalau sudah dilakukan juga untuk semua variabel, kebetulan di contoh saya ini ada X2 dan Y. Ini sudah saya lakukan totalnya. Kalian nanti lakukan total untuk seluruh variabel. Jika dalam satu variabel terdiri dari 6 indikator, 6 item pernyataan kuesioner, maka kita total semuanya 6-6-nya. Jadi tergantung di variabel itu ada berapa indikator. Itu kita total, teman-teman. Nah, kemudian untuk kuesioner. Penelitian yang menggunakan kuesioner. Bagaimana penelitian yang menggunakan data sekunder, misalkan di Bursa Efek Indonesia datanya. Maka kalau di data sekunder seperti itu, data keuangan, kita tidak perlu melakukan total seperti ini. Ini hanya dilakukan ketika menggunakan kuesioner. Selanjutnya, selain total yang kita lakukan, kita juga mencari rata-rata dari variabel yang kita teliti. Ini ada beberapa pendapat ya, teman-teman. Jadi ada yang bilang karena menggunakan kuesioner itu satu variabel diukur lebih dari satu indikator, ada beberapa pernyataan kuesionernya, maka dianggap variabelnya itu ada yang bilang total skor dari seluruh item pernyataan di suatu variabel, ada yang pendapat seperti itu. Ada juga yang bilang untuk mengakui sebuah variabel itu kita harus bikin rata-rata dari nilai skornya. Kalau tadi kan total. Jadi ada yang berpendapat pakai total, ada yang berpendapat pakai rata-rata. Jadi kalian bisa memilih pakai total atau pakai rata-rata. Kalau rata-rata berarti caranya kita sama ke menu transform, kemudian compute variable. Misalkan targetnya ini saya ganti rata X1. Ya, ini saya hapus dulu di numeric expression-nya. Oke, kalau mau rata-rata itu kan rumusnya jumlah dari data kemudian dibagi banyaknya data. Nah, kebetulan karena kita tadi sudah melakukan total, maka saya pilih totalnya di sini, total X1 ini, saya klik 2 kali, kemudian saya bagi dengan banyaknya item pernyataan di X1 atau banyaknya indikator di X1. X1 teman-teman dilihat, ini ada X11, 12, 13, 14. Berarti nanti di numeric expression-nya total X1 saya bagi 4. 4 ini dari mana? Dari banyaknya indikator di variabel itu. Kalau nanti banyaknya indikatornya 6 ya dibagi 6. Jadi tergantung variabelnya. Ini cara bagaimana mencari rata-ratanya. Kalau sudah, kita klik OK. Akan muncul di sini, teman-teman. Karena rata-rata itu membutuhkan desimal, maka saya biarkan 2 karakter di belakang koma. 2 angka di belakang koma itu saya biarkan, karena ini rata-rata. Jangan lupa dilakukan juga kalau kalian setuju dengan pendapat yang melihat variabel itu dari rata-rata skornya. Jadi ada pendapat
seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang pakai total, ada yang pakai rata-rata. Jadi silakan teman-teman nanti diskusikan dengan pembimbingnya masing-masing. Kalau saya cenderung menggunakan yang total, bukan rata-ratanya. Oke, lakukan ini ya, rata-rata untuk semua variabel, seperti yang sudah saya contohkan. Setelah dilakukan rata-rata seperti ini, teman-teman, langkah selanjutnya yaitu di variabel view. Nah, ini kalau rata-rata dibiarkan ya desimalnya. Oke. Kalau kalian pakai total sebagai definisi dari variabel, maka di total-totalnya ini diisikan nama variabelnya, teman-teman. Misalkan X1 saya itu pelayanan, maka boleh saya tulis seperti ini, dan seterusnya. Pelayanan, terus kemudian kepuasan X2 saya, kemudian Y-nya misalkan loyalitas. Nah, seperti ini. Jadi didefinisikan seperti ini. Jika kalian menggunakan rata-rata sebagai definisi dari menganggap satu variabel itu rata-rata, dilihat dari rata-ratanya, maka yang rata-rata itu kalian isi seperti di sini. Jadi tergantung mana yang loyalitas, mohon maaf ya, ini pelayanan. Oke, jadi seperti itu, biar nanti tidak muncul total-total seperti ini yang ada di output SPSS-nya. Mungkin itu persiapan data awal kita. Selanjutnya kita akan menganalisis sesuai dengan urut-urutan yang ada di metodologi penelitian. Selanjutnya, untuk langkah screening data awal, kita akan mencoba melihat apakah data penelitian kita itu terdapat outlier atau tidak. Jadi outlier itu adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari data-data yang lainnya. Misalkan nilainya terlalu tinggi, nilainya terlalu rendah misalkan. Tapi jaraknya jauh gitu, terlalu ekstrim nilainya. Ada 4 penyebabnya, teman-teman. Kenapa muncul outlier? Yang pertama adalah kesalahan dalam mengentry data. Kemudian bisa jadi outlier ini berasal dari populasi yang sebenarnya bukan sampel penelitian kita. Misalkan kalau kita penelitian di suatu perusahaan yang objeknya sih karyawannya misalkan, kemudian kita titipkan kuesionernya di Satpam, yang isi kuesionernya ternyata Satpam. Nah, dia bukan objek penelitian kita, jadi bisa jadi seperti itu. Bisa dari input kita yang salah ketika di SPSS, atau orang yang ngisi kuesioner kita itu tidak membaca item-item pernyataan, maupun yang ngisi tidak orang objek penelitian kita. Screening data awal untuk melihat outlier, ini caranya ada 2. Ada yang menggunakan Z-score, dan ada juga yang menggunakan gambar atau grafik. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat outlier dengan
melihat Z-score-nya. Kenapa outlier ini penting, teman-teman? Karena nanti yang bikin data kita itu tidak normal, kemudian uji asumsi klasiknya tidak terpenuhi, kadang dari data-data outlier ini penyebabnya. Jadi memang harus diketahui terlebih dahulu. Oke, caranya kita ke menu Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian kita pilih Descriptive di sini. Selanjutnya, masukkan variabel. Kalau kalian tadi setuju total, masukkan total. Kalau saya setuju total, ini total X1 saya masukkan. Semuanya totalnya, total X1, X2, dan Y. Ini seperti ini, saya masukkan ke kanan. Kemudian, jangan lupa diklik Save Standardized Value as Variable. Diklik seperti itu, kemudian klik OK. Untuk ininya diabaikan saja, teman-teman. Nah, ini dia masuk. Sudah ada ini, teman-teman. Ini Z dari variabel-variabel kita, Z-score-nya. Nah, untuk melihat apakah data itu outlier atau tidak, maka caranya dilihat Z-score-nya. Kalau data kalian, data penelitian sampelnya kurang dari 80 atau data sampel kecil kurang dari 80, maka dianggap outlier jika di atas 2,5 atau plus minus 2,5. Jadi kalau angkanya di atas 2,5 itu dianggap outlier kalau sampelnya 80. Tapi kalau sampelnya di atas 80 boleh 3. Jadi di atas 3 baru dianggap outlier. Kita misalkan pakai yang 2,5. Bentar, data saya totalnya 46 ya. Jadi kurang dari 80, maka saya pakai outlier cut off-nya 2,5. Plus minus 2,5. Jadi nanti data kalau di atas minus 2,5, lebih dari minus 2,5, maka saya anggap outlier. Lebih dari plus 2,5, saya anggap outlier juga. Contohnya ini. Saya di baris ketiga, ini ada outlier, teman-teman. Ini 2,6 ya, jadi lebih dari 2,5. Maka satu baris ini saya hapus. Klik kanan, kemudian clear. Dihapus seperti itu. Outlier. Jadi ini masih manual ya. Ini minus 2,7 juga outlier. Jadi walaupun baris Z, X2-nya Pak, ini X2-nya kan nggak outlier. Y-nya juga nggak outlier. Ya, karena dalam satu baris, ketika X1-nya outlier, maka satu baris itu yang dihapus. Itu teman-teman. Jadi harus manual melihat apakah lebih dari 2,5. Jadi saya yang outlier ini, saya klik kanan hapus. Nanti hapus ya, dihapus. Kemudian di baris yang ini 28 itu juga outlier. Jadi nanti data kita yang awalnya 46, kalau outliernya 2 berarti berkurang 2. Nah, outlier ini yang kemudian harus dicatat oleh kalian masing-masing sebagai pengingat ketika misalkan dosen pembimbingnya tanya, kok sampelnya dari 46 berubah jadi 44 ya, kurang 2. Maka kalian tunjukkan ini loh Pak, Z-score dari data yang hilang itu 2,6 di responden ketiga dan minus 2,7 di responden ke-28. Jadi ini dicatat. Responden 3 Z-score-nya berapa? Jadi yang dihapus itu dicatat teman-teman. Agar kalau ditanya kenapa sampelnya berkurang, kalian bisa menjawabnya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua untuk melihat outlier yaitu dengan grafik.
Oh iya, sebelum ke grafik, kalau ini cara menghapusnya satu-satu boleh ya, tidak harus semuanya. Di clear gitu, di klik clear, kemudian di 28 tadi juga di klik kanan clear. Gitu. Untuk cara yang kedua, kita analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Explore ya. Ini teman-teman. Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah yang total dari X1 dulu. Kalau ini satu-satu. Ini X1-nya, X1 saya, total X1, sebelah kanan. Kemudian klik statistik, deskriptifnya dihilangkan, outlier, di continue. Setelah itu diklik OK. Maka akan muncul seperti ini. Ini untuk pelayanan datanya tidak ada outlier. Pak, bagaimana sih ciri-ciri data yang ada outlier? Kalau outlier itu seperti ini. Nah, ini outlier ini. Ada 4, baris keempat, baris ke-40, 42, 38. Ini outlier, teman-teman. Kalau muncul seperti itu, berarti dicatat dulu ya. Di kertas gitu, atau di catatannya kalian. Baris keempat, baris ke-40, baris ke-42, baris ke-38. Untuk X1-nya. Dicatat. Nanti dihapus. Ngapusnya kalau yang pakai Z-score tadi boleh satu-satu, tapi kalau yang ini menggunakan data gambar di grafik seperti tadi, maka langsung sekaligus ngapusnya. Misalkan yang outlier muncul di sini tadi, di sini baris ke-4 dan ke-40 misalkan ya. Maka saya seperti ini, baris ke-4 sambil tekan kontrol di laptop, kemudian baris ke-40. Jadi dua seperti itu, baru klik kanan, clear. Nanti langsung dua-duanya hilang. Jangan satu-satu kalau pakai gambar. Jadi saya sarankan lebih dari satu. Silakan dipilih ya. Boleh pakai cara Z score tadi, berarti kita manual ngelihatnya berapa yang 2,5 dan seterusnya. Kalau kita pakai gambar tadi, ya seperti itu tadi caranya. Deskriptif, kemudian explore. Ya. Ini outlier. Jangan lupa dicentang. Kemudian nanti ini baru total X1, nanti kalian masukkan. Ini dikeluarkan dulu, baru dimasukkan variabel yang selanjutnya. Dan seterusnya. Kita lihat. Untuk yang ini ada outlier di variabel X2 saya, ada baris ketiga. Berarti nanti baris ketiga saya hapus. Ya, ini ada outlier. Kebetulan teman-teman. Kemudian sesuai dengan Z-score ya, sama ya, baris ketiga gitu outlier. Kemudian saya coba yang Y-nya. Dilihat ini sudah outlier, kemudian di OK. Oh, ini tidak ada. Jadi outlier saya cuma di baris ketiga kalau berdasarkan metode grafik. Kalau pakai metode Z-score ini ada minus 2,7, jadi ini outlier. Jadi silakan kalian pilih Z-score, berarti manual seperti itu. Melihatnya, kalau pengen pakai grafik ya pakai grafik. Itulah cara bagaimana melihat data kita ada outlier atau tidak.